ini pecahan. Ya. Di sini A itu disebut dengan ini pembilang. Ini pembilang, yang di bawahnya ini sebagai penyebut, ya, penyebut. Nah, gitu ya. Jadi pecahan ini misalkan gini, 16/2. Nah, 16/2 itu ya sama dengan 16/2 sama dengan adalah 8. Nah, gitu ya. Nah, itu jadi pecahan itu ada yang di atas disebut dengan pembilang, yang di bawah ini sebagai penyebut. Nah, jadi misalkan 16/2 sama dengan 8, atau misalkan 32/4. Nah, ini nanti sama aja dengan 32 dibagi 4 ya 8 juga gitu ya. Nah, itu. Nah, sekarang kita akan membahas atau mempelajari penjumlahan atau pengurangan dan perkalian dan pembagian menghadapi bilangan pecahan, ya. Nah, ini misalkan begini nih, ya. Ini kan bilangan biasa ya, 3 tambah 4 sama dengan 7 kan. Nah, itu ya. Nah, oleh saya bilangan ini akan dirubah jadi bilangan pecahan, yaitu 6/2 ditambah dengan 8/2. Nah, ini sama kan? 6 dibagi 2 adalah 3, 8 dibagi 2 juga adalah 4 kan? 8/2 4, 6/2 3. Nah, ini tambah ini harus sama dengan 7 kan gitu. Ya. Nah, atau misalkan oleh saya dirubah misalkan ya. Nah, ini misalkan 6 dibagi 2 misalkan ya. 6 dibagi 2 kan 6 bagi 2 sama juga 3. Nah, di sini 4-nya dirubah oleh saya 12 dibagi 3. Itu ya. Nah, ini kan harus ini juga hasilnya harus 7 gitu kan. Karena kan 12 dibagi 3 4. 6 dibagi 2 3 kan gitu ya. Nah, ini permasalahannya pecahan di sini ini ada 2 bilangan pecahan, penyebutnya sama. Nah, kalau penyebutnya sama langsung aja dijumlah pembilangnya itu, yang atasnya langsung jumlah. Kenapa? Karena penyebutnya sama, jadi langsung aja tulis yang samanya 2. Nah, itu sekarang 8 tambah 6 ya. 6 tambah 8 14. Nah, ini kan 14 dibagi 2 ya 7. Nah, ini 7 kan. Nah, sekarang ini pun, nah sekarang lain, penyebutnya tidak sama. Nih, penyebutnya ini mah 2, ini mah 3. Nah, pecahan ini dengan pecahan ini tidak bisa langsung dijumlahkan. Kenapa? Karena penyebutnya belum sama. Ini tambah ini hasilnya harus 7 juga. Harus 7. Karena kan ini 6 tambah 2 3. 12 bagi 3 4. Jadi harus 7. Nah, gimana supaya 7 sesuai dengan yang di atas? Ya. Maka ini penyebutnya kan belum sama, harus disamakan dulu. Samanya gimana? Ini ada dua cara ya. Nah, supaya gampang, penyebut ini dikalikan 2 kali 3. Nah, gitu. Nah, ini juga sama 2 kali 3. Nah, udah gitu, ini kali silang 3 kali 6. Nah, ya. 3 kali 6. Terus ini ya kali silang 2 kali 12 kan? Nah, 2 kali 12. Coba ya. Nah, ini harus 7 coba sekarang ya. Nah, kan ini udah 6. Ini 6. Ini juga penyebutnya sudah 6 ya. Nah, 2 kali 3 kan 6. Nah, itu 3 kali 8 3 kali 6 18 ya. Nah, 2 kali 12 24. Nah, itu kan. Nah, ini penyebutnya sudah sama. Kalau penyebutnya sudah sama, yaitu sebesar 6, maka baru pembilangnya dijumlahkan ya. 18 dibagi 2 4. Nah, ini 18 ya. 18 ditambah 24. Ini sebesar berapa kan? Ini 12. Ini 1 jadi 42 kan? Jadi 18 tambah 24 itu sebesar 42. 42 dibagi 6 ya sama 7 juga kan? 7 juga. Jadi lihat ya di sini. Nah, di sini penjumlahan pecahan bisa dijumlahkan pecahan itu kalau penyebutnya sudah sama. Kalau penyebutnya sudah sama, langsung aja pembilangnya dijumlahkan. Nah, itu ya. Nah, ini pembilangnya dijumlahkan kan. Tapi kalau penyebutnya belum sama, disamakan dulu. Nah, dengan cara yang satu nih ya. Langsung aja 2 kali 3 penyebut ini dengan penyebutnya dikalikan. Tapi sudah itu dikali silang 3 kali 6. Ini
2 kali 12 ini kan. Jadi ini artinya ini kan. Nah itu ya. Ini adalah penjumlahan menghadapi bilangan pecahan gitu kan. Ya kalau pengurangan ya sama saja. Pengurangan mah ya begini kan. Ini kan sudah sama. Maka 6 dikurangi 8 hasilnya akan min 2. Nah gitu kan. Min 2 dibagi 2 hasilnya akan min 1 kalau dia pengurangan gitu ya. Ya ini pun sama kan. Ini misalkan 3 bukan tambah 4 kan, tapi 3 kurang 4 ya hasilnya akan min 1. Nah, ini pun akan hasilnya min 1. Ini min 1, ini pun. Nah, ini kan penjumlahan ya menghadapi bilangan pecahan. Nah, ayeuna sekarang kita dibandingkan dengan perkalian menghadapi bilangan pecahan. Ini kan begini. Nah, ya 3 tambah 4 7. Ya. Sekarang kalau 3 kali 4 ini hasilnya akan 12 ya. Nah, ini oleh Bapak mau dirubah bilangan ini yang biasa ini jadikan bilangan pecahan. Misalkan 6 per 2 ya kali 8 per 2 ya. Ini hasilnya akan 12 kan, harus 12 nih. Harus 12. Kenapa ya? Karena kan 6 bagi 2 kan dari sini. 6 bagi 2 3. 8 dibagi 2 4 gitu ya. Nah itu. Nah ini kalau perkalian langsung saja, tidak itu misalnya gini. 6 dibagi 2 kali 12 dibagi 3. Nah, ini hasilnya sama, harus 12 kan. 6 bagi 2 kan dari sini juga. 12 bagi 3 ya dari 4 juga kan, hasilnya akan 12. Nah ini kalau perkalian menghadapi pecahan langsung aja, penyebut kali penyebut, pembilang kali pembilang, tidak memandang apakah penyebutnya sama atau tidak ya. Coba 2 kali 2 kan 4. Nah itu ya. Jadi 2 kali 2 4. 6 kali 8 48. Nah gitu udah langsung aja. 48 dibagi 4 ya 12. Kenapa dari 12 ya? Karena kan dari sini kan gitu. Atau ini. Nah, ini penyebutnya tidak sama kan? Langsung aja. 2 kali 3 6. 6 kali 12 72. Ya udah, ini benar. Nah, jadi penyebutnya tidak sama, langsung kalikan. Ini penyebutnya sama, kalikan juga. Tidak memandang penyebutnya sama atau tidak sama, langsung aja. Kan 72 dibagi 6 sama 12 juga. Ya, kenapa 12? Ini 12 ya karena kan ngambilnya dari sini gitu kan ya. Nah, itu. Nah ini adalah perkalian menghadapi bilangan pecahan. Jadi perkalian lebih gampang daripada penjumlahan. Tidak melihat penyebutnya sama atau enggak. Pokoknya penyebut dengan penyebut dikalikan, pembilang dikalikan dengan pembilang. Apakah sama atau enggak gitu ya. Nah ini penjumlahan menghadapi bilangan pecahan. Ini perkalian menghadapi bilangan pecahan. Dan Bapak tadi udah menerangkan tentang pengurangan menghadapi bilangan pecahan. Kalau penjumlahannya bisa, maka pengurangan pun akan bisa menghadapi bilangan pecahan. Nah sekarang kalian sudah. Sekarang kita ke pembagian. Nah itu ya, pembagian. Nah ini pembagian. Misalkan ini pembagian ya, pecahan dengan pecahan gitu ya. Misalkan A per B ya dibagi. Nah, misalkan dengan C per D. Nah ini ya, ini pecahan, ini pun pecahan. Pecahan dibagi oleh pecahan lagi, maka ini sama aja dengan A per B. Jadi pembagian ini berubah jadi kali gitu kan. Nah jadi C per D. Jadi kali ini maka ini nantinya kali tapi ininya dibalik, D per C gitu ya, D per C. Jadi hasilnya adalah ini kan perkalian menghadapi pecahan kan. Nah ini jadi nanti ya langsung aja B kali C gitu ya, B kali C ininya A kali D, udah begitu saja. Nah itu ya, nah itu ya. Atau ini rumus untuk pembagian menghadapi bilangan pecahan gitu ya. Nah itu ini begini contohnya ya. Contohnya misalkan contohnya ya. Contoh misalkan begini. Misalkan 8 dibagi 4 kan ini hasilnya 2 kan. Oleh Bapak dirubah nih ya. 8-nya misalkan dirubah
16 dibagi 2 kan. Nah ini 16 dibagi 2 kan 8. Nah terus ini misalkan 4-nya saya rubah jadi pecahan, misalkan berapa, 12 dibagi 3. Nah ya, nah ini pecahan dibagi pecahan. Nah ini nanti hasil akhirnya akan 2 dengan cara seperti tadi, yaitu nanti 16/2. Nah ini pembagian ini jadi kali, tapi ininya dibalik, jadinya 3/12. 3 ya, jadi 3/12. Nah ini 12 yang tadinya pembilang jadinya di bawah penyebut, yang 3 ini penyebut jadinya di atas. Nah ini jadi pembilang. Nah udah begitu ya, coba ya. Nah coba ya, udah gitu coba. Nah ini coba langsung aja. Nah 2 kali 12 hasilnya akan 24. Ini 16 kali 3 hasilnya akan 16 kali 3. Ini kan 18 plus 1 jadi 48 kan. Nah ini jadi ini dibagi ini. Nah ini jadi berubah jadi gini kan. Nah ini terbalik ya. Nah, jadi 48 dibagi 24 ya 2. Nah kenapa 2? Ya begitu kan. Dari sini juga kan. Nah itu jadi pecahan dibagi pecahan, nanti pembagi ini bisa jadi perkalian, tapi pecahan yang di bawah dibalik, yang tadinya ini di bawah jadi di atas jadi gini. Nah itu ya. Nah ini tuh. Atau misalkan yang lainnya, misalkan gimana, misalkan gini nih, misalkan 8 dibagi 2 ini hasilnya akan 4, tapi beda dengan 8 dibagi setengah. Nah, ini ya. Hasilnya ya bukan 4 kan ya. Ini bukan 4. Bukan 4 ya. Hasilnya harus 16. 16. Kenapa? Yang ini kan ini 8 ini ya. Ini pembagi dirubah jadi kali. Ininya dibalik. Jadinya 2/1. Nanti hasilnya 8 kali 2 16 dibagi 1, 16 bagi 1 ya 16. Nah itu. Nah itu kan. Nah ini kan sama aja dengan ini 8 dibagi 1/2 itu kan sama dengan 0,5 kan? 0,5. Nah jadi nah ini 0,5. Nah kalau pakai kalkulator 8 dibagi 0,5 itu ya hasilnya ya 16 gitu ya. Nah, jadi ini jangan salah kaprah ya. 8 dibagi 2 harus 4. Kalau 8 dibagi setengah ya harus jangan 4 tapi harus 16. Apa ya? Karena ini 1/2-nya dibalik jadi 2/1. Nah ini pembagian ini berubah jadi kali, tapi yang di sini penyebut yang sini dibalik. Nah jadi ini jadi begini. Nah harus 16. Buktinya kalau pakai kalkulator 8 dibagi 0,5 hasilnya akan 16 gitu ya. Kenapa 1/2 itu 0,5? Ya ini kan bilangan pecahan, ini kan bilangan pecahan, ini bilangan desimal. Nah itu kan, coba logikanya gini nih, logikanya ya, logika. Kalau 10 dibagi 2 berapa? 5 kan? Nah 10 bagi 2 adalah 5. Ya kalau 1 dibagi 2 tetap ada 5-nya, tapi di sini 0,5. Tapi kalau 1 dibagi 2 ya tetap ada 5-nya. Ya 1 bagi 20 misalkan ya jadinya 0,05. Nah itu ya. Nah itu kenapa 1 dibagi 2 0,5 ya karena kan 10 bagi 2 aja 5. Nah sekarang tidak 10 dan ini adalah 1 bagi 2 ya nantinya 0,5. Kalau 1 dibagi 20 ya 0,05 gitu ya. Jadi di sini 8 kata kalkulator 8 dibagi 0,5 itu akan 16. Jadi ingat kalau di kalkulator itu tidak ada pecahan, yang ada hanyalah desimal. Jadi 1/2 itu sama dengan 0,5. Sampai sini dulu ya. Pertemuan kedua nanti untuk materi selanjutnya di pertemuan yang ketiganya. Bapak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.